Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Liharman Saragi di materi pembelajaran kewirausahaan. Sekarang kita akan mau berdiskusi tentang SWOT analisis dalam berwirausaha. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari materi-materi sebelumnya. Poin yang pertama ya, sebelum kita membahas ini adalah kenapa sih kita perlu untuk belajar tentang strategik dalam melakukan kegiatan usaha. Yang pertama bahwa strategi itu akan memberikan arah ya, secara khusus arah jangka panjang yang akan kita tuju. Nah, kemudian di sini ya, itu juga akan membantu kita untuk bisa beradaptasi ya terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, kemudian dengan adanya strategi kita bisa melihat kira-kira apa sih kelebihan kita dibandingkan dengan usaha-usaha misalnya di sebelah kita atau tetangga kita atau mungkin yang akan menjadi pesaing kita. Nah, kemudian di sini juga bahwa dengan adanya strategik sudah pasti bahwa usaha Anda pasti akan menjadi lebih aktif. Itu sudah pasti gitu ya. Nah, kemudian dengan adanya strategik maka aktivitas kita akan menjadi lebih efisien. Nah, tidak ada lagi tumpang tindih ya. Kemudian di sini juga bahwa dengan ada strategik maka kita akan bisa melihat ya bagaimana optimalisasi terhadap pegawai-pegawai kita atau karyawan-karyawan kita. Nah, bila perlu misalnya pengurangan sih boleh gitu ya, tapi kalau mau ditambahkan juga ya ini dasarnya adalah dari analisis strateginya. Nah, kemudian juga bisa kita melihat bahwa dengan adanya strategik akan melibatkan ya kepada karyawan sehingga mereka memiliki motivasi yang lebih baik gitu ya untuk bisa melakukan tujuan-tujuan daripada organisasi. Nah, kemudian di sini yang paling penting juga bahwa dengan adanya strategik akan meningkatkan kemampuan perusahaan sehingga kalau misalnya ada terjadi sesuatu ya yang di luar kita prediksi itu kita lebih baik gitu ya dibandingkan kita tidak memiliki sebuah strategi. Nah, kalau kita melihat kepada definisi strategik bisa kita ambil dari beberapa literatur seperti di ini bahwa berasal dari bahasa Yunani yang mengatakan bahwa strategia itu adalah the art of general ya. Bahwa di situ adalah seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam istilah berperang. Nah, banyak literatur-literatur juga yang mendefinisikan strategik. Nah, bisa kita ambil konsep daripada Igor Ansop yang mengatakan bahwa strategi itu adalah sebagai sebuah proses ya, proses manajemen, proses hubungan antara perusahaan dengan lingkungannya yang terdiri dari seperti perencanaan strategiknya, perencanaan kapabilitasnya, dan juga bagaimana dia mengelola perubahan. Nah, kemudian ya, kalau misalnya kita lihat bahwa strategi itu adalah sebuah roadmap perusahaan ya, roadmap jadi petanya gitu. Atau misalnya jalur-jalur kritisnya yang akan kita pakai untuk merumuskan sebuah strategi. Maka nanti di sini kita akan berupaya untuk memanfaatkan seluruh kekuatan ya. Kemudian bagaimana kita memanfaatkan peluang ya dengan menggunakan kekuatan serta bisa kita mengatasi ancaman ya melalui pemanfaatan peluang yang ada dan juga kita bisa meminimalisasi kelemahan. Nah, nanti di sini kan kita melihat sebenarnya sih apa bedanya antara kelemahan dengan ancaman, apa bedanya kekuatan dengan peluang. Nah, kemudian analisis SWOT. Nah, di sini tadi sudah saya sebutkan bahwa SWOT itu terdiri dari strengths, S-nya, weakness-nya, W-nya, O-nya opportunity, ya, threats-nya itu T. Nah, kemudian ini akan kita kombinasikan akan menghasilkan sebuah matrix nanti yang bisa dipakai untuk membuat sebuah strategi. Nah, kalau kita perhatikan di sini apa itu strength-nya, apa itu weakness-nya, kemudian apa itu opportunity, apa itu threat. Jadi kalau kita lihat misalnya seperti matriks ini akan kita terlihat jelas bahwa yang sebelah atas ini ya SW itu sering disebut dengan analisis internalnya, kemudian OT-nya itu sering disebut dengan analisis eksternalnya. Nah, yang di atas ini berasal dari dalam perusahaan ya bisa kita kendalikan. Nah, kalau OT ini adalah berasal dari luar perusahaan dan ini akan kita kesulitan untuk menghindari manage-nya gitu ya. Kita hanya bisa meminimalisasi. Nah, misalnya salah satu contoh trade gitu ya. Trade itu adalah ancaman yang bisa terjadi di luar daripada apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Misalnya kasus yang terjadi saat ini adalah pandemi COVID. Nah, itu merupakan ancaman dan itu kita nggak bisa mengatasinya gitu ya. Kita hanya bisa meminimalisasinya. Bagaimana caranya ya? Kita mengoptimalkan strength-nya ya, kemudian memanfaatkan kesempatannya. Kemudian kita juga mengurangi minimalisasi kelemahannya gitu. Nah, opportunity ini bisa misalnya seperti ini karena adanya pandemi COVID-19
ya, maka orang lebih banyak tinggal di rumah. Kalau orang lebih banyak tinggal di rumah, pasti kegiatannya adalah menggunakan smartphone. Jadi tingkat penggunaan smartphone itu semakin tinggi. Nah, misalnya kalau kita melakukan kegiatan usaha, ya, berwirausaha, nah kira-kira apa sih yang bisa kita dapatkan dari opportunity ini gitu. Nah, kemudian ada sebuah studi kasus, ini hasil penelitian saya dengan mahasiswa, ya, bagaimana kita melakukan analisis pemasaran sebuah bank sampah, ya, dengan pendekatan analisis SWOT yang ada di Kota Pematang Siantar. Jadi di sini, ya, ada dibuat bank sampah induk. Kemudian bank sampah induk ini berasal daripada bank-bank sampah yang ada di kelurahan, ya, kelurahan-kelurahan itu memiliki bank sampah tersendiri. Kemudian produknya dikirim ke pengolahan sampah. Nanti di dalam pengolahan sampah induk itu akan ada bank sampah istilahnya gitu. Nah, kemudian dengan adanya dari bank sampah ini kan akan ada kelimpahan, ya, produk-produk yang dikirim dari kelurahan-kelurahan, dan kemudian itu dianalisis, diolah dan dibuat menjadi produk yang bisa berdampak kepada masyarakat gitu. Nah, ini yang akan dianalisis bagaimana sih sebenarnya sehingga produk itu nanti bisa diterima oleh masyarakat. Nah, kemudian beberapa hasil penelitian dan juga yang diteliti dalam hal ini menghasilkan penelitian seperti ini gitu. Nah, untuk yang pertama, untuk analisis eksternalnya, kalau kita lihat di sini bahwa ada peluang, nah, kemudian ada ancaman. Nah, peluang ini apa yang mesti harus kita buat gitu ya? Salah satunya adalah membuat harga yang lebih bisa bersaing di masyarakat, ya. Nah, kemudian mengumpulkan para pemulung. Nah, kemudian banyak peminat-peminatnya yang tertarik untuk melakukan ini. Nah, kemudian bisa menggunakan media sosial. Apa ancamannya? Ya, biaya bahan baku semakin mahal. Kemudian ancaman-ancaman penyakit yang muncul di dalam bank sampah induk tersebut. Kemudian semakin banyaknya sampah yang diproduksi, yang berasal dari pasar atau dari rumah tangga. Kemudian kalau kita perhatikan di sini apa itu analisis internalnya, ya, kalau kita lihat bahwa lokasi daripada bank sampah itu ada di bank sampah induk itu ada di dalam kota, gitu ya, di area masih dalam kota. Gitu. Nah, kemudian mempunyai prestasi yang memadai. Kemudian kita bisa juga memberikan harga yang bisa bersaing. Nah, bisa dilakukan juga penjualan produk karena market pasarnya bisa di dalam kota. Nah, apa kelemahannya? Bahwa harga sampah itu sampah organik tidak stabil yang muncul dari bank-bank sampah di kelurahan. Nah, kemudian produk masih kurang dikenal. Selanjutnya harga tidak bisa diturunkan, ya. Nah, kemudian dari hal tersebut bisa kita melihat sebuah peta yang berasal dari perhitungan-perhitungan skor tadi, maka dia berada pada posisi di growth ini dia gitu. Nah, bagaimana bisa memunculkan ini dengan baik sehingga nanti usaha ini bisa berjalan yang bisa memasarkan produknya kepada masyarakat untuk bisa bersaing. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan matriks SWOT-nya, ya, ada kekuatan, ada kelemahannya. Nah, juga kalau kita perhatikan di sini ada peluang, ada ancamannya, ya. Nah, kemudian ini dikombinasikan sehingga memunculkan SO, WO, ya, kemudian ST dan WT. Nah, hasil daripada ini bisa kita simpulkan, ya, bahwa strategi SO yang dilakukan adalah membantu dan mendorong masyarakat agar bisa tetap berperan aktif dalam menjaga lingkungan agar tetap bersih. Nah, kemudian meyakinkan pemerintah bahwa hasil kerja yang dibuat itu bisa menjadi sebuah produk unggulan. Nah, bagaimana dengan strategi WO-nya? Di sini disebutkan bahwa harus dilakukan pemberian pelatihan-pelatihan di bank sampah induk ataupun juga kepada bank sampah di kelurahan. Nah, kemudian melakukan sosialisasi. Selanjutnya juga menciptakan produk-produk baru yang dibuat oleh bank sampah induk sehingga bisa dijual kepada masyarakat. Nah, kemudian apa yang dilakukan dengan strategi ST-nya? Yang pertama bahwa menjadikan pemulung itu harus wajib menjadi anggota bank sampah induk. Nah, kemudian meminta bantuan kepada pemerintah untuk ikut pembangunan bank sampah induk untuk menambah peralatan-peralatan yang memadai sehingga mereka bisa menghasilkan produk yang lebih baik. Nah, kemudian strategi WT-nya, ya, memilih lokasi yang tepat untuk sebagai penyimpanan sampah. Nah, kemudian meminta kepada dinas-dinas terkait untuk menentukan harga-harga sampah yang akan di-store dari kelurahan-kelurahan tersebut. Nah, kemudian strategi yang apa yang dilakukan? Nah, yang pertama adalah meningkatkan dan mengembangkan tingkat hasil sampah rumah tangga dengan menerapkan berbagai keunggulan kualitas. Nah, selanjutnya, ya, mengandalkan kualitas yang dibuat
oleh dinas agar para nasabah tidak beralih ke produk-produk lainnya. Jadi intinya nanti ya diciptakan sebuah produk, ya, kemudian produk itu akan bisa dijual kepada masyarakat. Nah, kalau misalnya sudah diterima oleh masyarakat, maka anggota tidak akan beralih ke tempat lain, sehingga dia akan tetap memproduksi yang sesuai dengan apa yang disepakati dengan dinas. Nah, selanjutnya memberikan harga yang terjangkau kepada masyarakat sehingga nanti mereka bisa mampu membeli hasil-hasil kerajinan daripada bank sampah induk tersebut. Nah, kemudian ya ini perlu dilakukan untuk mengadakan promosi, untuk melakukan event akan adanya produk kerajinan yang bisa diterima oleh masyarakat. Nah, kemudian dengan adanya stok-stok barang sehingga bisa memenuhi kebutuhan customer. Jadi itu dulu yang bisa saya jelaskan kepada kita semua, bahwa pentingnya membuat strategi terutama dalam melakukan kegiatan usaha-usaha mikro ataupun usaha kecil. Jadi kalau misalnya ada yang masih belum jelas atau masih perlu didiskusikan, silakan bertanya atau ditanya di dalam kolom chat. Nah, kalau sudah seperti itu nanti kita bisa berdiskusi, dan jika tertarik silakan di subscribe atau di like atau di komen, bila perlu di share kepada teman-teman yang lainnya. Baik, sekian dulu pembelajaran dari saya tentang analisis SWOT. Jika ada yang salah mohon untuk dimaafkan. Salam sehat semuanya, bye bye.